Mereka juga punya hadis. Sopo sing ngerti dina lahirku mulut bakal untuk syafaatku. Nggak tahu dulu waktu siapa. Punya hadis. Masing-masing berkomentar. Tapi kalau kita sudah meyakini berdasarkan informasi pengetahuan yang kita dapatkan, bukan berdasarkan akeh kancane, bukan berdasarkan umumnya orang melakukan begini, ya sudah, bismillah kita kerjakan. Karena kebenaran tidak selalu berada di pihak mayoritas. Al-Quran menyebut orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, salah satu cirinya adalah la yakhafuna laumata laim. Mereka itu tidak takut, tidak khawatir, tidak minder, tidak gemetar terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi komentari sendiri peti. Bila mau pengen orang belum keluar cara ini mas. Belum sampai orang pengen. Peti, bukan malu. Di sini tuh umumnya kalau malam Jumat lewat gaple, main remi, judi, umum di sini mas. Tidak rasa macam-macam. Orang belum malu perasaan begini. Takut. Padahal jarang yang berani komentar langsung begitu. Paling itu dari jarak jauh. Jarak jauh kemudian kita dengar dari yang disampaikan oleh orang lain. Kita bergabung di jalan kebenaran berarti harus siap untuk bersabar menghadapi celaan para penentang kebenaran. Karena celaan tidak akan memanfaatkan kita. Tidak ada pengaruh. Kecuali kalau celaan itu kita anggap besar, dipikirkan, diingat-ingat, sedih, nangis. Panggungnya itu setiap malam satu surau mengadakan acara selamatan di perempatan. Semuanya ditarik iuran dalam acara itu. Acaranya apa? Dangdutan semalam suntuk. Katanya itu pelek-pelekan dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Acaranya dangdutan. Bagaimana sikap kita? Banyak orang lain itu berperibu di kita. Menurut belum ngomong sak-RT. Pilihannya kembali ke kita. Kita mau mengambil pilihan tetap ramah dengan mereka, tapi tidak mengikuti acara itu, juga tidak mau iuran di acara itu, tapi ngomong dengan cara yang baik. Kalau perlu ditambahkan, menurut saya kata, kalau untuk iuran kerja bakti, iuran jalan jalan, iuran bangun pos bakti, insya Allah saya setuju. Tapi untuk iuran yang ini, mohon maaf, ini kaitannya dengan keyakinan yang dijamin bebas di negeri kita. Bukan bebas. Orang mau jadi kafir saja boleh di negeri ini. Masa mau memilih tidak ikut acara di situ kemudian melanggar HAM? Tidak. Maka harus pede. Buat dia ngomong orang, ya memang mereka punya mulut. Ya biarin ngomong. Di komentari orang biasa, kita juga komentari mereka. Acara opo, di malam satu soronan, kalau dalile bid'ah nggak ada duit ngantuk. Itu kan komentar sudah. Maka kalau dikomentari orang jangan dihiraukan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Jika orang-orang jahil berkomentar, mengomentari apa yang kita kerjakan terkait dengan peribadatan kita, memegang keyakinan kita kepada syariat Allah, qalu salam. Mereka mengucapkan kalimat yang baik, selamat. Jadi tidak penting masih God. Oh, cantik masjid. Udah marah? Udah kenapa marah? Mau kita memang masih God dan lewat lagi. Kenapa belajar mas?
gitu artis kedinginan, kalau kubur jilbaban itu komentar orang itu, ya tidak masalah. Pokoknya sebelum membahayakan fisik biasa saja, atau belum merendahkan martabat, misalnya dia datang langsung meludah wajah kita, baru mengambil tindakan. Kalau baru komentar, selama itu salamnya nanti menurut kesan yang kita rasakan ngejek, atau yang nawat lewat gitu. Assalamualaikum, Abu Suwargo ini. Kan bagus kan? Walaupun niat mereka itu misalnya kita tahu hatinya itu ngejek kita, kan tidak merugikan, tidak berpengaruh. Abu Suwargo, alhamdulillah, kan tinggal kita balik. Kita apa kamu telepon? Itu sudah balas ya, sudah balas. Kalau mau yang lebih baik nggak usah dibalas. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Jalan aja. Tidak usah sembelut, tidak usah senyum. Senyum dikira tertarik kan, sembelut dikira ngecek. Biasa saja. Kita sudah masuk pengajian begini, kebetulan di pinggir jalan ada orang lewat belajar motor. Oh, kasih berdoa. Saya pernah turunan di Silayun, ada orang lewat di sebelah, belajar keras, 2 orang boncengan, saya juga 2 orang boncengan, tak kasihan, dekati. Berikut mas, anu ini mas, gasenku abot lo tarik kan. Berarti dia tidak cari masalah tadi. Kalau saya langsung marah-marah, adalah itu ada Pak Ibarawati kan. Baik, jadi akhwat bila saudara yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita seperti orang munafik di zaman Rasulullah dulu ketika menyambut dakwah Nabi, manusia terbagi menjadi 2 kelompok besar. Satu kelompok orang-orang yang beriman, satu lagi kelompok orang-orang kafir. Nah, ada kelompok kecil di antara berdua itu, kelompok orang-orang munafik. Tapi keberadaannya ini juga mempengaruhi yang lain. Karena orang munafik ini menyatakan keimanan, keislaman di hadapan Nabi, tapi dia tidak berani menghadapi orang-orang kafir. Maka dia datang kepada orang-orang kafir dengan bendera kekafiran. Nanti ketika ketemu dengan orang-orang beriman, membawa bendera keimanan. Jadilah yang munafik sejati. Ketika sholat, bahkan sebagiannya ada yang berdiri di belakang Nabi persis di saf pertama. Tapi nanti ketika ketemu dengan pemimpin orang-orang kafir, mereka mengatakan, tidaklah kami berkumpul dengan pengikutnya Muhammad kecuali hanya untuk mengolok-olok mereka. Allah adalah tujuan kita dalam beramal. Dipuji atau dicaci mestinya tidak boleh berpengaruh pada kita, atau tidak boleh berpengaruh terlalu besar. Kalau bisa ya tidak boleh ada pengaruh. Maka Imam Al-Mawardi dalam kitab Adab Dunya Wadi ketika beliau menafsirkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk kalian berlaku adil. Beliau menjelaskan makna berbuat adil adalah ketika amal seseorang untuk Allah sama bagusnya, baik ketika sendiri atau ketika berada di tengah orang banyak. Ini orang yang adil. Kemudian yang ihsan, yang berbuat baik atau yang berbuat lebih baik adalah orang yang amalnya ketika sendiri lebih baik daripada ketika berada di tengah banyak orang. Dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar menurut penjelasan Imam Al-Mawardi, walaupun makna ayat ini tidak hanya sampai batas ini. Keji dan munkar itu orang yang amalnya ketika di tengah banyak orang lebih baik daripada ketika sendirian. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kita kan biasa sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah lebih baik dikerjakan di rumah, lebih utama dikerjakan di rumah.
Di antara hikmahnya, karena di rumah itu lebih minim dan lebih sedikit dilihat orang. Tapi dikerjakan di masjid, dipersilahkan. Kalau ditanya mana yang terbaik, yang di rumah. Karena lebih baik di rumah, maka mengerjakan di rumah itu lebih berat. Sholat sunnah di rumah lebih berat daripada di masjid. Daripada saya coba aja. Mau sholat ba'diyah isya di masjid, itu insya Allah gampang, kalau lebih banyak yang melakukan. Sholat sunnah kan jadi aku orang diri di tangga luar. Termotivasi. Di awal boleh lah gitu, tapi jangan lama-lama. Orang mau sholat sunnah atau tidak, saya sholat karena Allah. Mau coba di rumah, silahkan dicoba. Nanti banyak tantangannya. Kita pulang, jalan, ya, ketemu sama teman, ngobrol di jalan, hilang. Teman tidak ada di jalan, nyampe rumah, sambut istri, ngobrol. Kalau divisit istri, hilang. Istri tidak ada, makanan sudah terhidang di meja. Begitu masuk, waktunya makan malam, hilang sholat sunnahnya. Makan malam belum siap, anak-anak nyambut. Ayah, gambarkan ini, gambar, hilang sunnahnya. Anak-anak gak ada, istrinya juga gak ada, TV-nya kok urip, nonton TV. Sholat sunnahnya lali, sudah 10 menit baru ingat, kok aku kan mau sholat sunnah, aku kan mau 10 menit. Maka itu anak subuh itu rapatnya pantas gitu. Gak jadi. Maka lebih berat. Nah, orang-orang yang adil itu yang amalnya ketika sendiri 2 rakaat 4 menit selesai. Di tengah orang banyak 2 rakaat 4 menit selesai. Itu orang yang adil. Sehingga sholat sunnah di rumah dan sholat sunnah di masjid durasi waktu pelaksanaannya sama. Ini orang adil dan itu masih selamat. Kalau mau lebih baik, ketika sholat sunnah di rumah 2 rakaat selesai dalam waktu 8 menit yang dibaca panjang. Orang apa sebetulnya Quran dibuka pakai panjang. Tapi ketika di masjid biasa, normal. Yang parah, yang jelek, yang celaka itu yang sholatnya di depan orang banyak, amalnya di depan orang banyak, lebih banyak, lebih lama, lebih bagus dibandingkan ketika sholat sendirian. Sholat sendiri di rumah 2 rakaat 2 menit selesai. Ilat khusus 1,5 menit selesai. Kayak sholatnya anak-anak SD kelas 1 atau TK 4 rakaat 1 menit selesai. Sudah selesai nak? Sudah. Yang dibaca apa? Takbir. Takbir dok. Cepat sekali. Nah kalau kita kelasnya orang dewasa masih seperti itu walaupun tidak separah itu. Ketika sholat di rumah cepat, sholat fardu karena sudah selesai semua, terpaksa sholat di rumah 4 rakaat 3 menit selesai. Tapi ketika jadi imam, wah kan jadi fasih sekali, lama, rukunya juga lama. Subhanallah Rabbiyal Adzim, Subhanallah Rabbiyal Adzim, sudah selesai. Tapi ketika sholat sendiri, sangat kuat. Cepat sekali. Amal-amal yang lain juga begitu, sedekahnya yang begitu, hajinya yang begitu. Mau dipanggil Pak Haji atau tidak peduli. Mau dipanggil Bu Haji atau tidak peduli. Sedekah kita mau dicatat atau tidak masalah. Tapi kalau tugasnya minta, ya kasih aja ya. Pak, saya Pak untuk data Pak, kasih aja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi semakin yakin dengan apa yang kita pegang.